Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Selamat tahun baru buat kita semua ya. Yang merayakan tahun baru tentunya. Haleluya. Ya. Ya di bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Dan di minggu yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui kita punya panggilan. Oke, know your calling Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang pasti Bapak Ibu ya teman-teman semua adik-adikku yang ada di atas. Hari ini kita mau belajar tentang prinsip-prinsipnya aja. Karena buat saya untuk kita bisa mengetahui panggilan kehidupan kita secara spesifik. Itu adalah sebuah perjalanan kekristenan kita. Beberapa waktu yang lalu ya di khotbah Natal saya masih ingat bagaimana saya cerita bagaimana saya dulu ditolak ya. Saya dulu rindu banget ya pengen melayani musik. Saya punya kemampuan main bass di audisi ditolak ya karena gak cukup mumpuni ternyata. Ya karena ditolak di musik akhirnya saya ikut audisi jadi worship leader. Puji Tuhan diterima, tapi gak pernah dijadwal di ibadah raya. Dijadwalnya di pelayanan-pelayanan yang ada di pemakaman, pelayanan di penjara, pelayanan di panti jompo. Ya, sampai akhirnya dalam perjalanannya ternyata ya inilah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Tuhan pakai saya di suara juga, tapi bukan bernyanyi untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip bagaimana kita tahu panggilan kita dan bagaimana meresponinya dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya klik sekali lagi. Kalau kita mempelajari firman Tuhan secara naratif, kita mempelajari firman Tuhan secara cerita, ya maka dari Kejadian sampai Wahyu ada 4 tema besar, ya. Yang Alkitab mau kasih tahu kepada kita. Dan saya berharap ini nyantol di kepala kita ya. Ya Bapak Ibu boleh lupa yang lain tapi tema narasi daripada firman Tuhan jangan sampai lupa. Ya, tema yang pertama dari narasi Alkitab itulah penciptaan. Katakan sama-sama penciptaan. Ya, penciptaan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Di dalam kehidupan kita ada kualitas Tuhan, ada bobot Tuhan, ada karakter Tuhan. Itu sebabnya kenapa waktu Tuhan memberikan perintah untuk memberi nama binatang, ya itu manusia pertama nggak lupa, ya beda dengan pendeta Dieter ya. Sebelum khotbah udah batuk cepat lupa lagi ya kan makin lama makin tua. Tapi manusia pertama dengan kualitas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Tuhan ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sangat luar biasa. Diciptakan serupa dan segambar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya manusia bisa memerintah. Memerintah di sini bukan manusia memerintah manusia, tapi memerintah dalam bahasa Ibrani dipakai kata mamlakah yang artinya manusia melayani manusia. Itulah tujuan awal penciptaan. Supaya apa? Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itu yang pertama. Tapi masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Tema yang kedua dari narasi Alkitab adalah kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia bukan hanya sekedar berbuat jahat, tapi manusia terpenjara. Kalau manusia jatuh dalam dosa itu pengertiannya hanya sekedar berbuat jahat, maka kita bisa perbaiki perbuatan jahat kita dengan perbuatan baik. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar berbuat jahat. Orang yang jatuh dalam dosa itu artinya dia terpenjara. Orang yang terpenjara, salah satu cara dibebaskannya adalah dengan cara ditebus. Katakan sama-sama ditebus. Itu sebabnya Desember kemarin Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Karena kita semua manusia berdosa. Dia datang untuk menebus kehidupan setiap kita. Dia membayar lunas kehidupan setiap kita. Itu tema yang ketiga, penebusan. Dan tema yang keempat, yang terakhir adalah kemuliaan.
Tujuannya untuk apa? Kita ditebus sama Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang hilang akibat dosa yang kita perbuat, kemuliaan itu dikembalikan lagi. Tujuannya supaya untuk apa? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya kembali kepada tujuan awal. Yaitu apa? Melayani. Tujuannya untuk apa? Supaya melalui kehidupan kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, penciptaan ini adalah inisiatif Allah. Katakan sama inisiatif Allah. Oke? Masalahnya adalah manusia merusaknya dengan cara jatuh dalam dosa. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Nah, kejatuhan ini adalah akibat perbuatan manusia. Karena manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, maka apa yang terjadi? Tuhan harus datang ke dalam dunia menebus. Dan penebusan ini adalah inisiatif Allah. Katakan sama inisiatif Allah. Oke? Jadi Tuhan menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu inisiatif Allah. Tapi untuk saudara dan saya, kita kembali kepada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudara perlu meresponnya. Katakan manusia perlu meresponnya. Saudara bisa lihat gambar besarnya ya. Inisiatif Allah, akibat perbuatan manusia, inisiatif Allah, kemuliaan juga harus dibarengi dengan respon manusia. Manusia yang harus berespon. Nah, hari ini kita akan lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, kelihatan semua? 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini ciptaan Allah. Masih ingat proses yang pertama, tema yang pertama? Penciptaan, kita ini buatan Allah. Tapi masalahnya kita jatuh dalam dosa sehingga kita gak bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya Tuhan perlu menebus kita. Alkitab katakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa kita ditebus? Untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Memuliakan nama Tuhan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari sejak awal Tuhan sudah mempersiapkan kita, menciptakan kita dengan tujuan yang baik. Itu sebabnya Alkitab berkata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini jangan sampai kita hidup hanya sekedar hidup. Kita hidup hanya sekedar menjalani kehidupan. Banyak orang hidup hanya sekedar menjalani kehidupan. Ada begitu banyak orang hidup, lahir, gede, SD, SMP, SMA, kuliah. Habis kuliah kerja, nikah, punya anak, gedein anak, tua, setelah tua mati. Kalau kita hidup cuman model kayak begitu, kucing juga kayak begitu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kucing juga begitu bos. Iya kan? Kucing bedanya apa sama kita? Iya kan? Dia lahir, terus gede, kawin. Berisik lagi kawin ya kan? Punya anak, gedein anak. Kelindes mobil, mati. Bedanya apa sama kita? Enggak. Harusnya firman Tuhan dengan jelas katakan kepada kita. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup ada di dalamnya. Klik sekali lagi baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memanggil, Dia tidak menunggu kita siap. Dia memanggil agar saudara dan saya taat. Halo. Saudara pakai handphone semua di sini? Pakai handphone ya? Kalau ada orang yang nelpon saudara. Masalahnya bukan di sinyalnya. Katakan sebelah kanan, bukan di sinyalnya. Masalahnya adalah kita yang mau ngangkatnya ini. Halo. Ketika Tuhan memanggil kita.
Dia telepon handphone kita. Hai, halo Vincent. Halo Ko Andi. Halo Oma Mariana. Halo Kakak Esther. Halo Pak Jason. Masalahnya bukan di sinyal. Sinyalnya gak pernah salah. Sorga itu sinyalnya bukan 4G. Bukan 5G. Sorga itu sinyalnya mungkin 20G. Halo? Pasti langsung direct ke kita. Masalahnya adalah kita mau ngangkatnya enggak? Halo? Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil kita, dia tidak menunggu kita siap. Karena kalau bicara masalah siap, pasti enggak akan ada yang siap. Betul enggak? Halo? Nah pertanyaannya hari ini, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana caranya hidup kita memuliakan nama Tuhan? Saya akan kasih satu cerita dalam Alkitab. Setelah saya ceritakan ini semua, kemudian kita akan ambil apa prinsip-prinsip firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Cerita saya terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Kisah tentang 4 orang kusta. Setelah eranya Daud berikan tahtanya itu kepada Salomo. Setelah Salomo jatuh ke Rehabeam. Setelah Rehabeam, Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan yang utara terdiri dari 10 suku, ibu kotanya Samaria. Kerajaan yang selatan terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ibu kotanya adalah Yerusalem. 2 Raja-Raja 6 dan pasal yang ke-7. Ini kisahnya ada di kerajaan utara, tepatnya di ibu kota Samaria. Hari itu ibu kota Samaria sedang dikepung oleh kerajaan adidaya, kerajaan yang besar bernama Kerajaan Aram. Sehingga apa yang terjadi, makanan gak bisa masuk ke dalam kota Samaria, minuman gak bisa masuk ke dalam kota Samaria. Mereka sedang mengalami krisis multidimensi. Mereka sedang mengalami paceklik kekeringan. Bahkan mereka sedang mengalami yang namanya kelaparan. Saking kelaparannya firman Tuhan berkata, tai merpati berharga 5 shikal. Katakan tai. Tai apa? Merpati. Di sini ada yang pernah mengalami krisis sampai makan tai merpati? Boleh lambaikan tangannya? Ingat loh, krisisnya tai itu ada harganya. Berarti kan ini keterlaluan krisisnya. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan hanya sekedar itu. Diceritakan ada ibu A punya anak bayi A, ada ibu B punya bayi B. Oke? Mereka ngobrol. Waktu mereka ngobrol, mereka putuskan, hari ini kita makan anak ibu A, besok kita akan makan anak ibu B. Nah hari itu anak ibu A udah dibikin sop kuping, sop leher, sop kaki, mereka udah makan. Besoknya waktu mereka mau makan anak ibu B menyembunyikan anaknya, gak dikasih anaknya. Dan terjadilah keributan yang sangat luar biasa. Teman-teman tahu ya, kalau ibu-ibu tuh udah ribut tuh lebih daripada perang dunia kedua. Yang mengerti katakan amin. Nah karena masalahnya ini gak selesai-selesai, akhirnya apa yang terjadi? Mereka membawa masalah ini kepada raja. Waktu raja dengar rakyatnya krisisnya sampai makan anak mereka sendiri. Raja nangis mengoyakkan jubahnya. Nah hari itu hamba Tuhan yang melayani bernama Elisa. Dan raja kemudian mempersalahkan Elisa. Raja berkata itu ada nabi Tuhan. Kenapa nabi Tuhan gak bikin apa-apa? Kita sedang krisis. Singkat cerita, raja memanggil Elisa datang ke istana. Dikirimlah ajudan. Katakan ajudan. Ketika ajudan sampai di rumah Elisa sore-sore. Elisa lagi nongkrong-nongkrong sambil ngopi-ngopi. Singkat cerita Elisa ngomong begini kepada ajudan. Besok 1 kali 24 jam seperti sekarang. Seperti hari ini.
kalian orang Israel akan lihat kelimpahan. Dikasih nubuat. Ajudan raja berkata begini, aku percaya Tuhan yang aku sembah bisa membuka tingkap-tingkap langit. Tapi bagaimana mungkin karena krisisnya udah begitu hebat. Katakan mana mungkin. Ajudan raja meragukan nubuatan daripada Elisa. Ketika Elisa mendengar ketidakpercayaan ajudan, maka Elisa berkata, oke, besok di waktu yang sama seperti waktu ini, kalian bangsa Israel akan lihat kelimpahan. Engkau ditunjuk ajudan. Engkau tidak akan melihat dan menikmati kelimpahan itu. Sin kemudian berganti. Katakan sin berganti. Ini ceritanya kayak film Korea Bapak Ibu ya. Ini terjadinya di pintu gerbang kota Samaria. Ada 4 orang kusta. Berapa orang? Katakan sama-sama. 4 gulipat. Cuma 4. Oke? 4 orang kusta. Kenapa mereka ada di pintu gerbang? Mereka disingkirkan karena penyakit mereka. Mereka ada di pintu gerbang. Salah satu teman mereka ngomong begini, bro. Kita kalau diem di sini bro, kita mati. Kita masuk ke dalam kota, buka pintu gerbang kita juga udah mati. Dikebukin yang pertama, yang kedua di dalam kota juga gak ada makanan. Kita juga mati, di sini mati, masuk ke dalam kota mati. Bagaimana kalau kita pergi ke seberang, kita pergi ke perkemahan tentara Aram. Di sana juga kita bakalan mati. Cuma siapa tahu mereka berbelas kasihan sama kita masih bisa hidup. Yang mengerti katakan amin. Sampai sini ceritanya amin, oke? Bisa dipahami? Di pintu gerbang kota Samaria mereka mati gak ada makanan. Masuk ke dalam kota mereka mati juga gak ada makanan. Mereka merencanakan pergi ke perkemahan tentara Aram. Karena ada kemungkinan 50% mati, 50% hidup. Berangkatlah 4 orang kusta ini ke perkemahan tentara Aram. Sampai di perkemahan itu, firman Tuhan berkata, perkemahan tentara Aram kosong melompong. Tentara Aram pergi meninggalkan persenjataan mereka, asupan mereka, makanan mereka. Kenapa? Karena ternyata tadi malam waktu tentara Aram tidur, mereka kaget dan bangun karena mendengar derap bunyi kuda. Mereka berpikir, wah jangan-jangan kerajaan Israel dapat bantuan dari kerajaan lain sehingga malam itu menyerang mereka. Karena mereka tidur bangun dengar bunyi kereta kuda, mereka ketakutan. Maka apa yang terjadi? Mereka keluar dari perkemahan, mereka kabur, lari terbirit-birit, meninggalkan makanan, asupan, persenjataan mereka. Jadi waktu 4 orang kusta ini masuk ke dalam tenda mereka, apa yang terjadi? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Pesta. Itu capcay, puyung hai, babi kecap, babi cin, ya kan, babi panggang. Waduh, puyung apa? Semua makan. Mereka makan dengan lahap. Waktu mereka makan dengan lahap, temennya ngomong begini, brother, kayaknya apa yang kita lakukan ini nggak bagus deh, ya kan? Kita di sini kekenyangan, kelimpahan, saudara-saudara kita di dalam kota Samaria lagi mau mati kelaparan. Gimana kalau kita pulang ke kota Samaria, kita kasih tahu sama mereka bahwa di sini banyak makanan. Karena ide itu mereka anggap baik. 4 orang kusta ini mereka pulang ke kota mereka. Mereka buka pintu gerbang. Mereka kasih tahu orang-orang di kota Samaria. Di seberang perkemahan tentara musuh banyak makanan. Ini di dalam kota Samaria ini udah berbulan-bulan kelaparan ya kan. Makan tai burung biasanya. Begitu mereka tahu ada makanan di perkemahan tentara Aram, maka apa yang terjadi? Keluarlah mereka berbondong-bondong. Keluar, wah mereka buka pintu gerbang, mereka keluar, mereka lari.
Masih ingat ajudan yang tadi gak percaya? Masih ingat tadi ajudan? Masih ingat? Alkitab katakan apa? Alkitab berkata, waktu ajudan itu diam di pintu gerbang, kakinya tersengkat, lalu mati terinjak-injak. Yang mengerti katakan amin. Nah, dari kisah 4 orang kusta ini, prinsip apa yang kita mau pakai untuk kita merespon panggilan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan? Prinsip yang pertama, untuk merespon panggilan Tuhan, jangan tunggu siap dulu. Atau jangan tunggu hidup benar terlebih dahulu. Halo. Bapak Ibu lihat ya, siapa orang kusta ini? Orang kusta ini adalah orang yang sakit. Secara fisik badan mereka copot-copot, merotol-merotol. Secara fisik badan mereka membusuk. Itu sebabnya mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Mereka diisolasi di pintu gerbang. Mereka adalah orang-orang yang gak punya masa depan. Halo. Tapi kita melihat di sini bahwa ternyata Tuhan memulihkan kerajaan Samaria, memulihkan ibu kota Samaria. Tuhan gak pakai raja, Tuhan gak pakai ajudan, Tuhan gak pakai perwira. Tuhan pakai 4 orang kusta. Halo. Berapa banyak kita hidup di dunia ini, kita gak melakukan pekerjaan yang baik. Hidup kita gak memuliakan nama Tuhan. Kita begitu-begitu aja. Kenapa? Karena seringkali kita merasa kalau pelayanan, panggilan Tuhan, kita harus siap dulu. Kita mesti benar dulu. Halo? Pak Diter, Ko Diter, Kak Diter, Bro Diter. Kerjaan saya kayak begini. Udahlah, saya belum siap. Saya kerja masih duniawi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang yang benar. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk orang yang sakit, orang yang membutuhkan. Ya, klik sekali lagi. Percayalah bahwa ketika kita sudah menerima Yesus, terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, terang. Sudah ada di mana? Di dalam kehidupan kita. Dan ini prinsipnya. Prinsipnya adalah tidak ada terang yang bisa dikalahkan oleh kegelapan. Prinsipnya adalah terang sekecil apapun pasti mampu mengalahkan kegelapan. Halo? Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Natal. Ya, ruangan ini dibikin gelap semua. Tapi teman-teman lihat. Benang kabel yang kecil-kecil ini mampu menerangi kegelapan. Mengalahkan kegelapan. Itulah prinsipnya. Halo? Bukankah Tuhan sudah menebus kita? Bukankah Tuhan sudah membayar kita? Dan Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, terang itu berarti ada dalam kehidupan kita. Halo? Sekali lagi, klik sekali lagi. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan gak cari yang sempurna. Halo? Tuhan juga gak mau gerejanya sempurna. Halo? Tidak ada satupun di dunia ini gereja yang sempurna. Kalaupun ada di dunia ini gereja yang sempurna. Begitu saudara masuk dalam gereja itu langsung gak sempurna. Karena ada saudara. Halo? Yang mengerti katakan amin. Dia mencari hati yang mau dibentuk. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan kita adalah Bapa. Kalau dia Bapa, kita adalah anak. Saudara yang sudah punya anak, yang sudah pernah gendong bayi, waktu bayi kita bertumbuh, ya kan? Waktu dia mulai belajar jalan, dia nggak tunggu tulangnya kuat dulu baru dia jalan, enggak kan? Betul nggak?
Waktu bayi kita bertumbuh, dia mau berjalan, dia kakinya masih lemah. Halo. Tapi dalam kelemahan itulah dia belajar jalan. Bisa jatuh gak? Bisa jatuh, tapi dia bangkit lagi. Dan itulah yang membuat kakinya kuat dan dia mampu berjalan. Halo. Kok jadi kayak marah-marah ya? Ini on fire Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh satu dalam perjanjian lama. Abraham, katakan sesama Abraham. Kondisi awal Abraham. Abraham hidup di tengah-tengah penyembahan berhala di Ur Kasdim. Abraham dipanggil bukan dia waktu gagal dengan bisnisnya jadi pengangguran, bukan. Waktu Tuhan memanggil Abraham, dia seorang pengusaha. Dia punya bisnis jual patung berhala. Halo. Itulah kondisi kehidupan. Tapi lihat, waktu Tuhan memanggil Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham berkata, oke, aku akan pergi. Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar Tuhan memanggil Abraham bukan karena iman yang sudah matang, belum. Tetapi untuk membentuk iman Abraham yang belum matang itu melalui sebuah perjalanan. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita belajar bahwa panggilan itu mendahului yang namanya pembentukan. Tokoh yang kedua dalam perjanjian baru. Kita belajar dari murid Yesus bernama Matius. Bagaimana kondisi awal Matius dipanggil. Dia adalah seorang pemungut cukai. Seorang pengkhianat negara. Orang-orang Yahudi memandang Matius sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena dia orang Yahudi yang memeras bangsanya sendiri. Halo. Tapi waktu Tuhan memanggil Matius, Matius belum dalam keadaan siap, belum keadaan benar. Halo. Dari sini kita belajar apa? Klik sekali lagi. Dari sini kita belajar. Yesus memanggil pendosa untuk melayani dia. Bukan nunggu menjadi benar terlebih dahulu. Karena pembenaran, pengudusan itu terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, dari tanah penjajahan. Iya kan? Kemudian Tuhan nunggu. Lu bener dulu ya, baru gue bebasin ya. Lu taat dulu ya. Lu harus punya karakter sesuai dengan yang gue mau dulu, baru gue bebasin. Kira-kira kalau Tuhan nunggu bangsa Israel benar dulu, taat dulu. Tolong dijawab, kira-kira apa yang terjadi? Yang benar akan dapat angpau. Isinya coklat. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Itu bangsa gak akan keluar-keluar yang pertama dari Mesir. Yang kedua, itu bangsa mungkin sampai hari ini masih jadi budak. Halo? Justru dalam perjalanan itulah Tuhan membentuk bangsa Israel. Tuhan gak nunggu, benar dulu, taat dulu. Tuhan panggil, Tuhan proses dalam perjalanan. Tuhan benarkan, Tuhan kuduskan. Orang Israel yang berespon masuk tanah perjanjian. Tapi mereka yang tidak berespon, mereka yang memberontak, mereka tewas di padang gurun. Halo? Yang mengerti katakan haleluya. Yang kedua, dari kisah 4 orang kusta ini kita belajar apa? Yang kedua, mujizat itu bagian Tuhan. Oke? Bagian kita adalah bangkit, melangkah. Halo.
Saudara bisa bayangkan, klik sekali lagi. Orang kusta, kakinya aja udah gak punya jari guys. Badannya, aduh hancur kakinya. Halo? Saya bisa bayangin ya. Waktu mereka keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari pintu gerbang kota Samaria, jalannya itu mungkin nyeret-nyeret guys. Halo? Mereka ini orang sakit semua. Katakan orang sakit semua. Tapi yang luar biasa, sekalipun mereka punya kekurangan, sekalipun mereka punya kelemahan, sekalipun mereka sakit dalam tanda kutip, sekalipun mereka dikucilkan, dijauhkan. Tapi ketika mereka bangkit, ketika mereka melangkah, yang tentara Aram gak tahu adalah ketika kaki mereka melangkah. Di seberang sana, langkah kaki mereka berubah menjadi suara kereta kuda guys. Yang mengerti katakan haleluya. Halo. Tuhan bisa kerjakan mujizat, bisa gak? Bisa. Tuhan bisa nyatakan kuasanya gak? Bisa. Halo. Tapi bagian kita adalah kita harus bangkit. Kita harus melangkah. Kita harus meresponi. Ayo, lakukan pekerjaan yang baik. Ayo, muliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Klik sekali lagi. Tuhan tidak memanggil yang mampu. Tapi dia memampukan yang dipanggil. Halo, 4 orang kusta ini punya kelemahan. Ya kan? Tangan mereka udah merotol-merotol. Kaki mereka udah merotol-merotol. Tapi mereka luar biasa. Mereka bangkit. Halo. Saya mau nanya sama teman-teman. Bisa gak 4 orang kusta ini mengasihani diri mereka sendiri? Bisa gak? Bro, kita kan lemah bro. Udah kita diem di sini aja. Nanti juga 1 hari semua manusia pasti mati. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kita diem-diem baik di sini. Bisa gak? Kita kan orang sakit, kita bukan siapa-siapa, kita dipandang sebelah mata, udah kita diem aja, bisa gak? Bisa, halo? Tapi kisah ini gak akan menjadi kesaksian buat saudara ketika mereka hanya diam saja. Kisah ini justru menjadi luar biasa ketika mereka bangkit, ketika mereka melangkah, lakukan sesuatu, mereka meresponi panggilan Tuhan. Halo, masih ada orang di sini? Agak kurang amin ya. Tapi kau Dieter, bukankah ada firman Tuhan yang berkata, biarlah Tuhan yang berperang, kita diam saja. Asik. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuh kan kau Dieter belum selesai baca Alkitab. Udah kita diam aja, biar Tuhan yang berperang. Kan kita dicekokinnya selama ini begitu terus ya, benar gak sih? Halo? Ini kisah pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Waktu mereka kabur guys. Situasinya tuh begini, di depan Musa ada laut Teberau, laut merah. Katakan sama laut merah. Samping kanan, samping kiri tebing. Di belakang tentara Firaun mau membantai mereka. Nggak ada jalan keluar guys. Lalu Musa berkata, biarlah Tuhan yang berperang untuk kamu. Kamu diam aja. Sedap. Ada amin? Kok diaminin sih? Ini kalau kita baca ayat ini cuma sepotong aja. Pengertian kita jadi sesat. Kita mesti baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka diam saja. Ada amin? Hah? Diam saja? Ini sorry, ini nanya nih, bisa baca tulis gak? Hah?
Mereka diam saja. Mereka ngapain? Berangkat. Jadi yang benar yang mana Koditer? Kita diem aja, apa kita berangkat? Hah? Kita diem aja tuh bukan berarti kita diem-diem by blow on Bapak Ibu. Kita diem aja artinya kita mengerti dan memahami, kita mengenal bahwa Tuhan kita pasti akan bertindak. Tuhan kita buka jalan. Kita harus percaya Tuhan kita akan buka jalan buat kita. Tapi saudara dan saya jangan diam. Saudara dan saya harus ngapain? Berangkat. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Angkat tilammu. Berjalanlah. Waktu bangsa Israel bangun berangkat. Waktu mereka lihat laut teberau, firman Tuhan berkata, laut itu terbelah menjadi dua. Halo, mereka jalan di tanah kering sampai ujung. Mujizat terjadi. Saya mau nanya, kalau bangsa Israel diem-diem baik, itu laut kebelah gak? Makanya Tuhan marah sama Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, kenapa engkau berseru-seru model kayak begitu kepadaku? Enak aja kata Tuhan suruh diem-diem baik. Berangkat. Katakan sesuatu. Berangkat. Melangkah. Putuskan sesuatu dalam kehidupan kita. Biar di tahun 2026 ada sesuatu yang hebat terjadi dalam kehidupan kita. Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Menjawab panggilan Tuhan adalah keputusan iman yang paling berani. Halo. Saya belum pernah turun lewat sini, saya mau turun lewat sini. Gak enak lewat sana. Sepatu saya pink soalnya. Haleluya. Hadiah Natal guys. Mesti dipakai biar kata pink. Katakan sama-sama, menjawab. Itu adalah keputusan iman yang paling berani. Halo? Beberapa waktu yang lalu, kita bahas tentang Maria di Natal. Betul gak? Tuh kalau Maria hidup di zaman sekarang bisa bayangin gak? Itu panggilan Tuhannya gak lewat suara malaikat. Lewat WhatsApp. Wes, Maria. Begitu Maria angkat, ada namanya Gabriel. Sedap. Gabriel. Maria balas, yes, ono opo. Marianya orang Jawa. Yes, ono opo. Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Maria kaget. Dia buka lagi handphonenya. Dia ambil aplikasi ChatGPT. Dia tulis keywordnya. Bagaimana punya anak tanpa suami. Ya kan dia gak punya anak tanpa suami tuh. Dia search lah bagaimana caranya punya anak tanpa suami. ChatGPT berkata tidak bisa. Wush. Ketika Maria bilang tidak bisa. Kemudian WhatsApp dari Gabriel. Yang pertama diblok, yang kedua dicuekin, atau yang ketiga apa terserah. Apa Maria lakukan itu? Hah? Maria berkata, jadilah kepadaku seperti yang engkau ingini. Waktu Maria menjawab panggilan untuk punya anak dari Roh Kudus, padahal belum married sama Yusuf. Itu merupakan sebuah keputusan yang paling berani yang dibikin sama Maria. Halo? Karena dari sejak itulah, penderitaannya mulai guys. Betul gak? Halo? Yang ketiga, untuk kita bisa merespon panggilan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Halo? Dia akan menjaga kehidupan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Koditer,
Hari ini kayaknya lu salah khotbah deh Koditer. Gue nih, utangannya masih numpuk Koditer. Kemuliaan lah, mau jadi berkat lah, melayani lah. Boro-boro Koditer ngurusin hidup gue sendiri aja, gue susah. Nah ini masalah kita semua. Halo? Ketika kita hanya berfokus kepada masalah-masalah, situasi kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita terpenjara dengan masalah kita. Itu masalah kita. Halo? Saya mau nanya, di sini ada nggak yang udah nggak punya masalah? Nah anak-anak muda nih di sini, ada nggak di sini yang udah nggak punya masalah? Satu-satunya orang yang gak punya masalah cuma orang mati. Halo? Semua kita pasti punya masalah. Halo? Yang paling kaya di sini punya masalah gak? Punya. Yang paling susah menderita di sini punya masalah. Lebih banyak lagi masalahnya. Halo? Yang melayani di atas mimbar punya masalah gak? Punya. Yang di bawah ada gak? Semuanya punya masalah. Tapi kita jangan berpaku dengan masalah kehidupan kita. Jangan sampai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Menghalangi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kehidupan kita jadi sia-sia gara-gara semua masalah yang kita hadapi. Tuhan gak akan biarkan kita sendiri. Klik sekali lagi, masih ada. Bangsa Israel itu lagi sulit loh. Hari itu, betul gak sih? Mereka kelaparan. Gak punya makan. Tai burung. Halo? Tuh gak tahu tai burung dimasak apa jadi enak ya. Di sini ada gak yang jago masak? Coba sekali-sekali ya, habis kebaktian kita makan tai burung sama-sama. Ya supaya kita bisa merasakan apa yang Israel rasakan. Halo? Iya kan? Mereka punya masalah. Mungkin masalah yang datang dalam kehidupan mereka akibat kesalahan mereka sendiri. Tapi kita melihat sebuah kenyataan. Sekalipun mereka punya masalah, apakah Tuhan membiarkan mereka? Enggak. Tuhan enggak biarkan mereka. Halo? 4 orang kusta ini, apakah mereka punya masalah? Lebih banyak lagi masalahnya. Halo? Udah perut lapar, badan merotol-merotol. Halo? Dikucilkan, disingkirkan. Bukan siapa-siapa. Om. Halo? Tapi lihat ya. Kota Samaria dipelihara sama Tuhan. Justru melalui 4 orang kusta. Yang kita sampai hari ini gak tahu juga siapa namanya. Karena namanya gak penting. Halo? Melayani Tuhan itu bukan cari nama. Melayani Tuhan itu cari kesetiaan sama Tuhan. Halo?